Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam channel PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab yang kedua, yang kita fokuskan pada pokok pikiran yang ada dalam pembukaan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Anak-anak, tujuannya adalah mendeskripsikan pokok-pokok pikiran yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mari kita simak pembukaan yang ada dalam Undang-Undang 45 ini. Silakan kalian simak baik-baik pembukaan ini, kemudian nanti kalian hafalkan dan tolong kalian rekam suara kalian dalam membaca Undang-Undang Dasar dan kirim ke Pak Guru. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pokok pikiran pembukaan. Nah, pokok pikiran yang ada dalam pembukaan itu ada 4 anak-anak. Yang pertama berbunyi, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, atau yang sering dikenal dengan pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini mencerminkan sila yang ketiga dari Pancasila. Nah, dalam pokok pikiran yang pertama ini menegaskan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 itu diterima adanya aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistik. Negara menurut pengertian pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau kepentingan individu. Paham negara persatuan ini oleh Mr. Supomo dikenal dengan nama sebutan paham negara integralistik. Nah, silakan nanti kalian cek apa itu pengertian negara integralistik di internet. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang kedua ini berbunyi, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dikenal dengan nama pokok pikiran keadilan sosial dan mencerminkan sila kelima dari Pancasila. Selanjutnya, pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta merupakan suatu kausa finalis atau sebab tujuan negara kita didirikan. Dalam pokok pikiran yang kedua ini, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran yang kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya kita akan lihat pokok pikiran yang ketiga, yang berbunyi, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusawaratan perwakilan. Dalam pokok pikiran yang ketiga ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusawaratan atau perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan atau permasalahan. Pokok pikiran yang ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Silakan kalian buka nanti pasal 1 ayat berapa yang menegaskan tentang ini. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya kita akan lihat pokok pikiran yang terakhir, yaitu pokok pikiran keempat yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran yang keempat ini ingin mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pokok pikiran yang keempat ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur.
Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Nah, pokok pikiran yang keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sebagai dasar moral negara, maka pokok pikiran yang keempat ini mewajibkan penyelenggara negara dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan sila pertama dan sila kedua, sehingga kebijakan apapun yang diambil oleh negara ini akan didukung oleh masyarakatnya. Inilah materi yang ada dalam pertemuan pertama di bab kedua. Ingat anak-anak, untuk materi ini nanti akan menjadi materi bab 2 sampai selesai menjadi materi ulangan tengah semester. Silakan anak-anak untuk tugasnya mengerjakan yang pertama, selesaikan dulu tugas yang ada di bab 1 yang buku Wijaya Kusuma atau PPKN yang Wijaya Kusuma di bagian belakang. Kemudian yang kedua, silakan kalian kerjakan uji kompetensi yang ada di bab 2. Nanti sambil menunggu Pak Guru akan buatkan lembar jawabnya. Jadi tugas kalian silakan mengerjakan yang pertama bab 1 yang bagian akhir ada uji kompetensi dikerjakan, dan bab 2 uji kompetensi yang boleh dikerjakan uji kompetensi yang pertama dan yang kedua dulu. Untuk pertemuan berikutnya nanti yang ketiga dan seterusnya. Demikian anak-anak, sekali lagi materi ini tugasnya yang pertama kalian supaya merekam pembukaan, nanti rekamannya diberikan sebagai penilaian uji praktik ya, PPKN bab 2, kemudian uji kompetensi yang ada di buku Wijaya Kusuma dan uji kompetensi yang ada di buku PR. Itu tugasnya. Selamat belajar, semoga lekas usai pandemi ini, dan mungkin sambil menunggu kebijakan yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.